Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisbeth Octaviani Shani dengan NIM 22650026. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pakar. Perancangan sistem pakar untuk mendiagnosa tingkat stres belajar pada siswa SMA dengan menggunakan metode forward chaining. Metode forward chaining digunakan dalam sistem yang melibatkan dua pendekatan: membawa seluruh data ke dalam sistem pakar atau hanya membawa bagian-bagian penting dari data tersebut. Pendekatan pertama yang cocok untuk sistem pakar yang terhubung ke proses otomatis dan menerima semua data dari database. Sedangkan pendekatan yang kedua menghemat waktu dan biaya dengan mengurangi dan memilih data yang diperlukan. Diagram konteks sistem yang memberikan gambaran umum tentang komponen utama termasuk administrator dalam sistem. Administrator memasukkan data, siswa yang memasukkan gejalanya. Dan setelah diproses, sistem memberikan diagnosis dan laporan komprehensif. Berikutnya analisis metode backward pada sistem pakar. Metode backward chaining digunakan dalam pengembangan sistem pakar untuk meniru pengetahuan dan keterampilan seseorang pakar manusia dalam suatu bidang tertentu. Metode ini memungkinkan sistem pakar untuk menyesuaikan solusi atau rekomendasi menggunakan pengetahuan yang ada secara efektif dan melakukan penelusuran lintas domain. Selain itu, penggunaan platform website dalam sistem pakar memberikan kemudahan aksesibilitas, interaksi pengguna yang baik, penyajian konten yang kaya, fleksibel pembaruan, dan kemampuan untuk menjangkau pengguna yang luas secara bersamaan. Kelebihan metode backward chaining pada sistem pakar antara lain efisiensi dalam pengambilan keputusan, kemampuan penyesuaian, penggunaan pengetahuan yang ada, kemampuan penelusuran lintas domain, dan kemudian pemeliharaan. Metode ini juga memungkinkan sistem pakar untuk mengintegrasikan pengetahuan kompleks, mendukung pengambilan keputusan kritis, mengatasi keterbatasan tenaga, dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan perawatan dan manajemen kesehatan. Perbedaan jurnalnya yaitu membahas tentang perancangan sistem pakar untuk forward chaining. Artikel ini membahas pengguna, data flow diagram, dan metode prototype dalam pengembangan sistem. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penanganan stres pada siswa dan meniru proses penalaran seorang ahli. Artikel ini juga membahas efektivitas forward chaining sebagai strategi inferensi. Jurnal ini membahas tentang pengguna metode backward chaining dalam sistem pakar. Ini mengidentifikasi bidang dan platform di mana metode ini umumnya diterapkan dan menyoroti keunggulan backward chaining dalam efisiensi pengambilan keputusan, kemampuan beradaptasi, pemanfaatan pengetahuan, kemampuan pencarian lintas domain, dan kemudahan pemeliharaan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.